welcome back to my YouTube channel Tarot by Vina SK. Kali ini aku bakal bikin prediksi kalian ke 3 bulan ke depan, per 3 bulan ke depan, whatever is that. Ya pokoknya. Di sini aku cuman pakai 2 file di sini karena aku cuman baru connect sama 2 deck aja. Sebenarnya aku punya banyak sih, jadi tapi yang paling aku sering pakai ini cuma 2 ini aja. Jadi di sini ada Witch Tarot sama Light Shear. Jadi ini di grup 1 sama grup 2 gitu. Kalian bisa pilih yang mana, timestamp ada di bawah, dan kalau kalian ngerasa kurang resonate, kalian bisa pilih file lain atau ambil baik-baiknya aja. Dan kalau kalian mau personal reading sama aku, cek description box di bawah dan semuanya udah ada di sana. Oke? Aku bakal start di grup 1 sekarang, oke? Bye. Ya, kelewatan. Oke, grup 1, ini adalah bacaan kalian ke 3 bulan ke depan. Jadi, aku bakal bacain kalian secara general, terus juga secara keuangan dan karir, terus juga asmara, dan juga kesehatan kalian. Tapi aku tadi udah shuffle di offline, jadi aku nggak bakal shuffle lagi. Nah, ini kartunya. Oke, aku bakal mulai dulu dari general dulu ya. Oke, ada kartu Two of Wands, terus juga ada Seven of Swords in reverse, terus juga ada Knight of Pentacles in reverse. Nah, kalau aku lihat sih dari kartu ada Seven of Swords, ada Knight of Pentacles. Kalian itu diminta buat percayalah sama orang yang tepat ya. Di 3 bulan ke depan kamu diminta buat percaya sama orang yang tepat, dan jangan ego duluan. Jadi kalian harus belajar buat menahan ego untuk nggak egois ya, karena itu kalau kalian egois, kalian terlalu mementingkan ego kalian, malah kalian nanti yang susah, malah malu nanti ya 3 bulan ke depan. Dan ya kalian harus percaya, belajar untuk percaya sama orang yang tepat. Karena aku lihat di sini mungkin beberapa dari kalian tuh tipe-tipe manusia yang percaya aja, jadi cepat percaya sama orang lain. Jadi hati-hati, jangan percaya sama orang. Maksudnya aku bilang sih boleh kalian percaya sama orang, tapi jangan cepat banget percaya gitu loh. Jadi kalian juga harus kenalin dia lebih jauh dulu sebelum kalian cerita yang lebih banyak daripada itu, oke? Terus di sini ada Knight of Pentacles, dimana kalian yang in reverse ya, dimana kalian juga diminta buat janganlah pesimis, optimis sama apa yang kalian kerjakan. Mungkin kalian di sini pesimis kalau kenapa ya aku nggak dapat tempat kerja, kenapa ya aku kok keadaan asmara aku begini aja. It's not good. Jadi kalian harus belajar buat optimis, oke? Di sini juga ada Two of Wands gitu. Kalian sebenarnya cuma diingatkan kalau kalian tuh udah melakukan hal yang benar, udah hal yang tepat, cuman emang butuh prosesnya lagi, masih berproses. Jadi kalau kalian udah patah semangat duluan, padahal sebenarnya kalian masih berproses dan mungkin bakal ngedapetin sesuai sama tujuannya kalian, ya udah gitu loh. Jadi di sini kalian diminta buat ayo tetap semangat, kalian tuh masih berproses gitu loh. Dan emang kamu harus menjemput kesempatanmu sendiri. Kamu nggak bisa nunggu. Kamu harus, kalau kamu mau cepat progresnya, kamu juga harus mau jemput dia tuh kesempatan, jemput bola lah gitu. Kalau misalkan dalam wisdom ya. Dan juga kamu diminta buat gali lagi potensimu, asah lagi skillmu. Itu of Wands secara umum ya, 3 bulan ke depan. Oke, sekarang aku bakal bacain secara karir dan keuangan. Di sini ada Five of Swords, terus juga ada The Lovers. Oke, kalau dari karir ya, aku bacanya kalian mungkin ada beberapa dari kalian itu suka sama coworkers kalian, sama teman kerja kalian, yang mana mungkin bakal bikin kalian happy. Cuman aku sarankan sih jangan sampai
jangan sampai flirtingnya kalian apa sih, kayak penggodaan. Jadi mungkin kalian sering tertarik ya di sini udah ya, bikin kalian kinerja kalian tuh memburuk, atau sampai apa sih namanya tuh, orang-orang itu ngerasa kalian karena saking dekatnya pekerjaan kalian tuh nggak ada beres. Jadi kalian harus tahu di mana harusnya pacaran atau lagi PDKT, di mana emang harus kerja ya gitu. Dan juga apa namanya ya, buat yang punya bisnis nih bagus banget, mungkin kalian bakal dapat partner atau teman yang bisa kalian ajak ngobrol, akhirnya kan kayak jadi diskusi gitu, kan jadi happy gitu, karena selama ini kalian mencari orang itu dan kalian tuh nggak nemuin gitu. Dan bisa jadi kalian juga sedang memilih sesuatu ya dalam pekerjaan. Mungkin kalian apakah stay tempat lama atau pindah ke tempat baru, itu bisa. Atau kalian ada hal-hal yang emang kalian ingin pelajari lagi. Jadi banyak banget hal yang kalian kayak sedang putuskan masalah pekerjaan nanti gitu. Dan di sini ada Five of Swords. Aku lihat kalau kalian emang punya masalah di tempat kerja, it will come end, bakal selesai. Mungkin juga ada masalah kamu jadi kambing hitam atau bagaimana. Jadi akhirnya semuanya ketahuan, siapa dalangnya, siapa gini, itu semuanya akhirnya ketahuan. Dan akhirnya konflik-konflik yang mengikutinya itu juga selesai dengan sempurna, dengan baik ya gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, asal kamu tetap melihat, asal kamu tetap apa yang aku bilang ya, kalau emang kamu salah, kalau emang kamu benar, ya udah omongin, kasih dia bukti-bukti dan bla 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 bla. Nanti juga ketahuan siapa sih sebenarnya yang salah. Yang salah sebenarnya ya gitu. Terus dari sisi keuangan, it's good gitu loh. It's good sebenarnya ini kalau masalah dari keuangan. Cuman gitu, aku emang lihat ada kesempatan datang, the lovers ini ada kesempatan datang, tentang pokoknya kesempatan dimana kamu bisa mungkin menambah keuangannya kamu. Tapi di sini Five of Swords bilang ambil tapi jangan greedy. Jadi ambil seberapa kamu bisa gitu loh. Kalau emang kamu bisanya cuma 5, ya ambil 5. Atau mungkin mau lebih dikit 7 boleh lah, tapi jangan ambil 10, bisa mati kamu nanti, oke? Itu untuk karir dan keuangan. Terus aku akan ngomongin yang namanya love. Seperti biasa pasti bakal banyak yang suka ini. Oke, yang pertama ada Five of Pentacles. Terus juga ada The Hangman in reverse. Oke. Aku ngomongin dulu dari yang single kali ya gitu. Aku lihat di sini kamu masih struggle untuk dicintai. I mean kayak mungkin kamu mencari orang yang mencintai kamu, tapi kamu sendiri belum berani, belum menyelesaikan masalah-masalah yang lama. Jadi di sini kamu dibilang buat slow down semuanya, slow down gitu loh. Kamu diminta buat apa sih namanya tuh, menyadari apa sih yang bikin sebenarnya ini. Jadi kamu tuh kamu tuh diminta menyadari bahwa kamu tuh jangan mengulang lagi kesalahan yang sama. Kamu evaluasi dulu dirinya kamu gitu. Jadi kamu tuh kalau gitu terus kamu bakal mengulang apa sih namanya, karmik, hubungan karma yang mana menyakitkan kamu seperti yang dulu. Jadi kamu harus tahu apa sih yang sebenarnya kesalahan yang kamu buat. Apakah kamu mungkin kurang mencintai dirimu sendiri? Apakah kamu kurang percaya diri? Itu kamu harus resolve dulu. Kalau kamu nggak resolve, kamu bakal ngulang terus gitu loh. Ketahui di mana salahnya dulu, biar kamu nggak ngulang terus. Sedih loh ngulang terus kan. Terus buat yang Taken, aku lihat kalau buat yang Taken sih banyak masalah yang kalian harus selesaikan.
Dan ini mungkin masalah atau konflik-konflik yang emang sudah lama banget ada, tapi kalian apa sih namanya tuh, kayak tunda-tunda gitu loh, kayak ya udahlah yang penting baikan lagi, ya udahlah yang penting baikan lagi. Padahal itu nggak baik loh, gitu loh, karena lama-lama itu semua itu memuncak dan akhirnya bikin kalian duar gitu loh, kayak apa sih namanya tuh, semua masalah tuh akhirnya kayak gunung Merapi meledak aja semuanya gitu loh. Padahal apa sih namanya, kalau kamu mau berusaha tapi kamu kayaknya takut untuk berusaha untuk membenahi, karena kalian takut bertengkar lagi, takut buat apa sih, cekcok lagi, jadi akhirnya kamu apa sih namanya tuh, makin diem lagi, makin akhirnya kalau kalian diem terus ya ini bakal nggak selesai. Dan kemungkinan aku nggak ngejinx ya, kalau kalian nggak mau selesaikan baik-baik bertahap, itu kalian bisa berpisah buat yang taken di sini ya, gitu. Kalau makin kayak masa lelah, makin kalian sudah capek banget, tapi padahal sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan, cuman kalian takut untuk menyelesaikannya atau tidak mau untuk menyelesaikannya gitu loh ya. Jadi selesaikan. Kalau kalian mau hubungan kalian membaik, selesaikan satu persatu. Nggak boleh pakai ego, seperti yang tadi aku bilang, nggak boleh pakai ego. Harus bagaimana kalian mikirnya itu adalah untuk kebaikan kalian berdua. Oke, yang taken? Itu untuk kalian 3 bulan ke depan. Nah, sekarang kita ngomongin kesehatan. The last one yang pakai tarot. Ada Ten of Pentacles in reverse dan The Devil. Kalian sepertinya akan ada yang punya anxiety attack ya, dan juga depresi. Kalau memang kalian butuh pertolongan, emang cepat ya cari orang yang bisa menolong kalian gitu, jangan didiemin gitu. Kalau kalian makin didiemin, kalian bisa gawat sih menurutku gitu loh. Dan kalau kalian punya penyakit keturunan, misalkan kayak diabetes gitu, tolong kurangin gula, ganti gula kalian. Intinya kalian tuh diminta 3 bulan ke depan hati-hati sama penyakit yang emang kalian bisa diturunin sama keluarga kalian. Bisa kena kalian kalau kalian enggak benerin lifestyle kalian gitu. Sama juga yang anxiety attack sama depresi ya gitu. Dan kamu juga diminta buat, tadi aku udah bilang ya, maintain good habit, karena itu demi kesehatan fisik dan mental kalian. Kalau kalian habit kalian itu nggak baik, ya udah, jadi tuh nyerang fisik sama psikis kalian yang bikin akhirnya tuh kayak ngedown. Jadi aku minta buat sering olahraga, makan yang tepat waktu, makan yang sehat, oke? Oke, itu dari segi tarot. Aku bakal ngomongin dari sisi oracle juga. Di sini aku pakai berapa oracle ya? Aku pakai 5 oracle. Ada romance, ada self care, ada goddess, ada wisdom, sama dari moonology. Sorry, ada mobil lewat. Gak tau lah tuh mobil ribut banget. Oke, aku bakal bacain dari yang romance dulu. Ada honeymoon, getting to know each other. Sorry. Unrequited love. Nyambung banget sama tadi ya, sama percintaan kalian. Kalau kalian emang lagi punya, ini aku ngomongnya yang taken ya. Kalau kalian emang lagi banyak permasalahan, itu akan membuat chemistry kalian itu hilang. Gimana kan akhirnya ngerasa bosan dan muak sama pasangan kalian. Nah, itulah kenapa kalian disuruh buat ayo obrolin lagi, ngobrol lagi, mengerti pasangan kita lagi. Dan kalian ya disuruh buat cobalah kita hidupkan lagi attractionnya kalian, chemistry kalian dengan jalan-jalan atau spend waktu berdua di sini, quality time, sambil kalian pelan-pelan benerin lagi, ngertiin lagi pasangan, nggak pakai ego. Itu yang taken. Nyambung kan? Sorry. Terus di sini yang single,
seperti yang aku udah bilang, kalau kalian emang mau dapat pasangan yang lebih baik, pasangan yang memang buat kalian gitu loh, kalian juga harus belajar untuk mengetahui apa sih permasalahan dari diri kalian, permasalahan apa sih dari kesalahan-kesalahan yang lalu itu yang harus diselesaikan dari diri kalian gitu. Kalau misalkan kayak gitu, kalian akan mendapatkan hubungan-hubungan yang memang tidak menyenangkan terus gitu. Kalian minta buat healing, lebih mengerti diri sendiri juga di sini. Oke? Buat yang single itu, buat dari kartu Romance Oracle, Romance Angel, terus aku bakal ngomongin dari Goddess. Ini ada Leap of Faith, Expect Miracle, a Miracle. Terus ada dari Wisdom ada A Leg Up, Not For You, What Do You Need To Release, Your hard work is paying off. Tadi aku udah bilang ya, kalau kalian emang mau mendapatkan tujuannya kalian harus menjemput bola. Ya, di sini diminta buat menjemput bola. Ya, kalau misalkan kalian menjemput bola, kalian akan ini, apa yang kalian kerjakan akan paying off gitu loh. Dan jangan lupa kalau emang kalian mau emang kalian butuh bantuan, ya minta bantuan lah sama orang gitu ya. Dan kalian juga harus belajar buat apa sih yang sebenarnya emang harus dilepaskan, apa sih yang emang nih kan juga apa yang harus dilepaskan, apa yang memang bukan lagi buat kamu, dimana kayak mungkin bad habitnya kamu, mungkin juga ini juga sih ya, what do you need to release-nya sama sih artinya, apa yang emang harus dilepaskan, mungkin dari kalau dari asmara, dari apa sih, mungkin kalian harus ngobrol, apa yang kalian harus dari hati ke hati itu harus kalian keluarkan gitu loh. Bad habit dalam apa sih, dalam mencari pasangan juga harus kalian gini kan lakukan, apa sih harus kalian hilangkan. Dari kesehatan juga, ego yang harus dilepaskan ya. Dan di sini ada Leap of Faith dan Expect of Miracle. Jadi ya udah, lakukan semuanya, pasti akan ada jalannya gitu. Cie. Untuk grup 1 sebenarnya oke loh, cuman emang ada masalah-masalah terus yang harus kalian selesaikan. Emang masih dalam kuarter pertama ya, ini termasuk kuarter pertama, emang harus ngabisin yang 2020 kemarin. Oke, kalau dari self care ada Nourish Your Temple, Spend Time with Animals, Soak in a Bath, Massage, dan Clean Your Space. Ini kartu self care ya buat kalian yang dimana kan harus lakukan untuk diri kalian sendiri. Masa kalian care sama pekerjaan kalian terus, kalian nggak care sama badan kalian, sama psikis kalian, sama diri kalian sendiri lah ya gitu. Di sini ada Nourish Your Temple, dimana kalian harus kayak coba dengerin badan kalian, coba dengerin kalau misalkan dia mau istirahat. Kalau emang badan kalian tuh lemah, lesu, mulai dan kayak enek gitu, coba makan makanan yang sehat. Afirmasi positif itu oke banget kalau buat Nourish Your Temple. Terus juga kalau kalian punya binatang, coba deh spending time sama binatang kalian, sama pet kalian, ngobrol, main tuh bikin kalian lebih relax. Soak in a bath. Soak in a bath itu penting ya, mandi itu penting banget. Kalau misalkan kalian lagi kayak bingung mau ngapain tuh, kayak kalau misalkan kalian belum mandi seharian ya, pasti tuh kayak tuh nggak sih, kalau orang Bali tuh bilangnya inguh, kayak nggak nyaman gitu. Nah itulah, jadi kalau misalkan bisa mandilah 2 kali sehari, itu penting banget loh buat kalian, karena dengan kalian mandi ya semua kotoran itu bakal keangkat dan kalian akan jadi fresh. Oke? Terus juga massage itu penting kalau kalian misalkan udah sudah berumur. Sudah, apalagi kalau kalian emang ngerasa udah capek banget, itu
coba massage gitu. Itu bakal bikin otot-otot kamu dan tulang-tulang kamu lebih rileks lagi. Dan jangan lupa buat bersihin kamar, kebersihin rumah kalian, karena kalau misalkan rumah kalian kotor, kalian bakal pusing dan akhirnya kalian nggak ngapa-ngapain, saking pusingnya nggak tahu mau ngapain duluan. Jadi sehari-hari ingat bersihin kamar, bisa juga mandi, juga afirmasi positif, dengerin lah apa sih namanya tuh, badan kalian tuh maunya apa, spending time lah buat sama petnya kalian kalau kalian punya. Terus juga massage, kalau bisa lakuin sehari-hari dan itu bakal bikin mood kalian tuh up banget. Oke, ini buat grup 1 pesan untuk 3 bulan ke depan. Semoga kalian suka dan see you on my next video. Bye bye. Halo grup 2, aku sekarang bacain punya kalian. Ini aku pakai decknya Lightseer kalau nggak salah namanya. Ini aku udah kocok tadi, aku udah hafal di kartunya, jadi aku bakal taruh di sini kartunya. Dan kita akan mulai dulu secara umum kalian gimana kalian per 3 bulan nanti, oke? Gitu. Jadi yang pertama ada kartu Ten of Swords in reverse, terus juga ada Five of Cups in reverse. Oke, terus juga ada Queen of Pentacles. Oke. Oke, di sini ada Five of Cups, dimana kalian kayaknya emang haruslah fokuslah sama apa yang kalian punya, bukan sama apa yang hilang dari hidup kalian, dari diri kalian. Kalau kalian emang terus-terus melakukan itu, akhirnya kalian nggak tahu sebenarnya ada hal-hal baik yang ada di dalam hidup kalian, ya. Di sini kalian diminta buat lebih banyak bersyukur gitu loh, jangan mengasihani diri sendiri lah gitu loh terus-terusan gitu, makin kosong kalian nanti jadinya gitu. Fokus sama apa yang kalian punya, dan kalian juga harus nanya apa sih yang aku bisa lakukan dengan apa yang aku punya ini gitu loh. Kalian diminta buat lebih apa sih, ya udah be kreatif with apa yang kalian punya gitu loh. Jangan terus-terusan kayak aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, jadi aku nggak bisa maju. Padahal sebenarnya dengan kalian yang kalian punya pun kalian bisa lakuin itu gitu. Terus di sini juga tatak hidupannya kamu, jangan angkat-angkat tai ayam ya. Bebaskanlah dirimu dan nikmati hidupmu, bekerja keraslah sesuai sama apa yang kamu mau dengan apa yang kau punya. Jangan fokuslah sama yang, kalau misalkan kamu mungkin kehilangan pacar, mungkin kamu baru putus lah bisa bilang gitu ya, ya udah ingat aja, oh berarti dia memang bukan jodohku. Kalau emang jodohku dia pasti akan balik lagi, tapi saat ini ya memang kita harus berpisah, ya udah aku move on, aku cari yang baru lagi. Atau aku mungkin fokus sama diriku sendiri dulu, apa sih yang sebenarnya kurang dari aku gitu loh. Jadi kamu belajar untuk mengerti dirimu sendiri gitu loh. Ubah masa depan, karena emang masa lalu itu nggak bisa diubah. Jadi ya udah kamu nggak usah malu lah sama masa depannya kamu di sini gitu loh. Jadi kayak yaudah lakuin yang sebisa kamu, bisa kamu perbaiki untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, grup 2, sorry. Terus sekarang kita ngomongin karir. Jadi di karir ada The Tower in reverse, nggak usah takut. Ada Temperance in reverse. Oke. Kalau Temperance ini, kalau kalian emang ada masalah ya sama coworker kalian, itu selesaikan baik-baik. Jangan sampai itu bikin, kalau kalian diam-diaman terus, itu bikin performa kalian makin buruk di sini ya gitu. Terus juga mungkin kalian juga ngerasa kayak aku nggak bisa ngasih the best gitu sama diri kalian, emang ngasih the best untuk pekerjaan kalian ya di tower ini ya. Sorry. Tapi kalian oke lah di sini ya. Kalau kalian apa sih namanya tuh? Kalau kalian enggak bener lagi, lebih apa tuh, kalian diam-diam gitu baik, malah nanti bisa kalian kehilangan pekerjaan kalian. Jadi aku bisa bilang kalau kalian emang ada sesuatu yang bikin kalian stuck,
lebih baik itu dibenerin dulu. Apa sih yang bikin stuck? Mungkin kalian jenuh. Kalau jenuh, ambil weekend kalian buat jalan-jalan. Kalau emang ada masalah sama coworker, diselesaikan baik-baik. Kalau bisa bedakanlah di mana kalian emang buat bekerja, work life-nya kamu dengan private life-nya kamu, jangan campur-campur di sini ya. Dan apa ya? Lagi kamu juga diminta buat mencoba hal baru sih di sini, biar kamu biar moodnya kamu tuh kalau ngeliat pekerjaan tuh nggak apa sih namanya tuh nggak jenuh terus gitu loh. Mungkin kamu set up tempat kerja yang baru, atau kamu benerin file-filenya kamu, organize laptopnya kamu, jadi bikin kamu tuh kayak seneng ngeliat terus gitu loh. Oke? Terus kalau dari keuangan ya, aku lihat kalian itu diminta buat jangan impulsif deh. Ini kedua kartu ini, jangan impulsif. Apalagi kalau misalkan itu barang mahal dan kalian emang keadaan seperti ini, kalian kayaknya aku bisa beli deh, tapi ya kalian belinya pakai credit card atau nyicil gitu. Kalau kalian ngerasa itu belum penting saat ini, gak usah dibeli dulu. Kalau nggak penting atau emang masih adalah penggantinya, jangan dibeli dulu, karena kalau kalian beli, kalau kalian bayarnya secara cash ya, kedepannya kita nggak tahu bagaimana keadaan. Dan kedua, kalau nyicil, apa kamu bisa nyicil dengan keadaan seperti ini? Jadi lebih baik kamu kayak punya tight budgeting daripada kamu bocor di mana-mana nantinya karena keuangan morat-marit. Jadi lebih baik kalau emang kamu pengen sesuatu, belum punya uangnya, atau emang punya uang lebih baik disimpan dulu sampai emang benar-benar kamu yakin kamu bisa kamu bisa beli dengan tanpa nyicil, atau emang ada uang lebih lagi yang emang bisa kamu simpan kalau misalkan kamu beli barang itu. Ngerti kan maksudku kan ya? Oke, sekarang ke asmara. Ada Two of Swords in reverse. Oke. Ada Nine of Swords in reverse juga. Tuh. Oke, aku mulai dari yang Taken dulu ya. Di sini ada dua kemungkinan aku lihat. Satu, kalau kalian ngerasa ada orang ketiga di hubungan kalian, kemungkinan besar iya. Dan aku sih kalau itu emang terjadi, aku nggak akan ngasih nggak akan ngasih kesempatan kedua, apalagi kalau misalkan hubungan kalian udah penuh dengan toxic ya, pokoknya toxic gitu. Lebih baik kalian lepasin aja, jangan berpikir bahwa kalian nggak akan mendapatkan cowok baru gitu, akan mendapatkan, bukan cowok sih ya, pasangan baru. Lebih baik kalian putus daripada kalian sakit hati ke depannya ya. Atau kalau kalian nggak ngerasa ada hubungan ketiga, ini mungkin kan hubungan kalian dipenuhi dengan insecurity, toxic juga, terus banyak masalah, dan kalian itu menutupnya dengan pura-pura bahagia, which is it's not good ya. Pura-pura bahagia itu nggak bener. Lebih baik kalian benahi apa yang emang jadi masalah di hubungan kalian gitu, daripada pura-pura bahagia gitu loh. Mending apa sih masalahnya gitu, selesaiin gitu. Mungkin kalian tuh diem-diem baik, pura-pura gitu semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya hubungan kalian mungkin cowok kalian itu nggak bisa diandalkan lah, atau apalah, aku nggak tahu ya apa masalah kalian, tapi ya itu omongin ya gitu. Terus juga buat masalah untuk yang pihak ketiga, lebih baik beneran kalian putus aja deh. Kalian jangan memaksakan diri kalian, jangan terlalu memegang pasir terlalu erat, bocor juga. Oke? Sedangkan buat yang single, kayaknya kalian juga sudah belajar dari masa lalu ya. Ada yang belajar dari masa lalu dan sadar betapa berharganya diri kalian, which is good. Kalian akhirnya sadar betapa berharganya diri kalian. Terus juga tahu cara gimana kalian treat yourself ya. Juga kalian juga sadar bahwa masa lalu itu nggak bisa diperbaiki, dan yang kalian bisa perbaiki adalah masa depan. Jadi kalian
move on. Aku lihat di sini. Tapi yang belum move on, it's okay, nggak usah takut. Pelan-pelan aja untuk melepas dan move on-nya ya, gitu. Jangan terlalu cepat-cepat buat cari orang baru, karena lebih baik kalian nyelesain dulu apa sih masalah dari diri kalian daripada kalian mengulang kesalahan yang sama. Oke? Yang single? Terus sekarang kita mulai ke kesehatan. Ada Eight of Cups dan juga ada High Priestess. Ding 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 ding. Oke. Sedih banget sih kalian ini. Kalian itu udah tahu hal jelek masih dilakuin aja. Bad lifestyle, bad habit itu lebih baik kalian udah deh, kalian buang, kalian mulai lagi healthy lifestyle kalian. Kalau jenuh mbok ya jalan-jalan gitu loh, mbok ya bikin happy, jangan buka akun gosip, bikin kalian draining sih, tau? Kalian tau nggak sih, akun gosip, akun yang penuh dengan amarah tuh bikin kalian draining. Lebih baik kalian isi diri kalian dengan kesenangan, daripada kalian ngatain orang, daripada kalian nyumpahin orang karena kelakuan mereka. Lebih baik kalian fokus sama diri kalian sendiri gitu loh di sini, gitu. Dan yang cewek, aku lihat hormon dan menstrual cycle ini bakal berpengaruh 3 bulan ke depan. Kalau bisa, kalau kalian emang ngerasa ada apa-apa, langsung cek ke dokter, jangan didiemin, takutnya ada apa-apa. Jadi hati-hati. Jadi kalau emang kalau bisa ya gimana caranya kalian maintain hormon kalian, dan kalau emang mensnya kalian kurang teratur, coba tanya ke dokter langsung, atau emang kalian lakukan good lifestyle kayak olahraga, makan yang sehat biar balik lagi hormonnya. Oke? Nah, sekarang kita bakal ngomongin oracle. Pasti kalian seneng banget nih sama oracle. Nah, jadi sini aku pakai 5 oracle, ada self care, ada goddess, ada wisdom, monology, dan romance angel. Jadi aku bakal mulai dari romance angel dulu ya. You deserve love, retreat, new love. Jadi buat yang aku bilang tadi, buat yang taken, kalau emang kalian ada hubungan orang ketiga, ya sudah, mendingan kalian putus, karena kalian perlu kalian deserve love more than that, daripada kalian tuh nggak deserve diselingkuhin, kalian nggak deserve dengan kelakuannya dia seperti itu. Kalian deserve love gitu loh. Dan kalau emang memang sudah waktunya, ya cari yang baru gitu ya. Pasti kamu harus healing dulu sih di sini ya. Dan buat yang single, kalian juga di sini buat healing, buat move on gitu. Dan menyadari, tadi kan udah bilang, menyadari bahwa kalian itu sebenarnya layak dicintai, kalian worth it, dan akhirnya kalian siap buat nyari new love. Oke? Buat asmaranya tadi aku udah ngomong semuanya, dan ini emang relatif banget ya. Terus di sini juga aku ada di monology, ada a very climax approach. Confidence is your key to success. Loyal heart. Imagination. Ada Aphrodite, inner goddess. Soulless bodies of water. Oke. Sorry. Oke, tadi aku udah bilang kalau misalkan kalian jenuh, lebih baik kalian jalan-jalan. Kalian bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang emang ada airnya, seperti pantai, danau, yang gimana kalian dengerin gemericik air tuh bikin kalian relax ya. Kayaknya emang rekomendasi kalian tuh emang lebih ke mandi di pantai, main di danau gitu loh, jadi bikin kalian relax gitu ya. Dan di sini juga dengerin dirinya kalian sendiri maunya apa. Kalau emang istirahat, kalau misalkan emang pengen makan sehat, jangan makan junk food mulu lah ya. Badan tuh pasti akan ngasih kalian warning sebenarnya. Kalau kalian kayak aku ya, biasanya kayak aku kebanyakan makan daging gitu ya,
badanku tuh kayak kayak tau gak sih, kayak nggak nyaman. Akhirnya aku kasih dia sayur, seneng banget, jadi badanku lebih seger kayak gitu. Dan kalian juga direkomendasikan banget buat ngelakuin self care. Nanti aku bakal kasih tahu self care apa aja yang buat kalian, untuk kalian bisa lakukan. Terus di sini juga di sini juga apa permasalahan kalian tuh bakal selesai asal kalian jangan lari di sini ya. Terus juga disuruh kayak lebih pede gitu. Tadi kan aku udah bilang secara umum kalian mending lepasin yang mending jalan aja terus, fokus sama yang kalian punya dan percaya diri, pasti bisa kalian lakukan sesuai dengan tujuan kalian. Nah, loyal heart ini kayak tadi aku bilang, orang itu yang loyal sama kalian itu ada. Buat yang single sih gitu. Jadi lebih baik fokus dulu fokus dulu sama membenahi diri. Buat yang diselingkuhin, orang yang setia itu ada. Gak semua orang itu sama, oke? Dan buat yang ada masalah, ingat kalian itu sudah punya komitmen, jadi selesaikan. Gak mungkin selesai kalau kalian diam aja. Dan imagine di sini kalian diminta buat lebih banyak afirmasi positif, ya. Jadi kalau kalian ngerasa terus-terusan selama ini ngomongin yang kayak aku nggak bisa gitu, ubah kata-katanya, aku bisa, aku menyelesaikan skripsiku gitu misalkan, aku menyelesaikan permasalahanku, aku dicintai, kayak gitu. Jadi afirmasimu harus positif, oke? Nah, sekarang kita akan fokus ke self care. Terus di sini ada write a gratitude list, sing positive affirmation. Ngepas banget ya. Plan a vacation, tadi aku udah bilang kayaknya. Dan health check up. Nyambung semua ya sis. Nah, tadi aku udah bilang secara umum kalian banyak banget fokus sama masa lalu, fokus sama apa yang hilang. Ingat, bersyukur. Jadi aku saranin banget kalian setiap harinya bikin 3-5 hal yang kalian syukurin. Kalian ketiklah di HP kalian, kalian buat di jurnal kalian, di diary kalian, it's okay, lakukan. Itu biar kalian tuh bisa kalian baca ketika kalian down. Terus kalian baca, kalian sadar ternyata hidupku itu menyenangkan ya. Dari sini aku juga udah bilang positive afirmasi kan, ada imagine kan, gitu. Jadi jangan mengatakan dirimu hal-hal jelek seperti kayak aku kan miskin gitu kan. Biasanya kan anak Twitter kan, aku kan miskin, aku kan tentang don't. 2021 kalian harus hilangkan kata-kata itu. Ingat, afirmasinya aku cantik, aku kaya raya, aku pintar, aku bisa menyelesaikan tugas-tugasku. Itu yang kalian harus bilang sama diri kalian. Jangan aku kentang, aku jelek, aku burik. Itu stop 2021, oke? Terus juga plan a vacation. Tadi aku udah bilang, kalau kalian jenuh, jangan sesekali buka akun-akun yang jelek-jelek. Kayak ya akun gosip, lebih baik kan jalan-jalan aja ke danau, tadi aku bilang ke laut, ke alam, yang bikin kalian lebih relax. Dan ya, tadi aku udah bilang health check up. Jadi kalau emang ngerasa badan kalian nggak baik, lebih baik langsung dicek aja. Janganlah kalian gini sendiri, itu nggak baik ya. Dan keluarkan apa yang dalam dirimu gitu. Kalau misalnya kamu mau lagi sedih, coba deh kamu cari lagu-lagu yang emang related sama kamu dan kalian nyanyiin out loud, itu bikin lega. Terus juga kalau lagi unmood gitu, lagi nggak mood gitu, ya udah nyanyiin apa yang emang lagu-lagu yang kalian bikin happy kayak gitu. Oke, grup 2, thank you so much udah nonton ini. Semoga kalian suka sama hasilnya untuk 3 bulan ke depan. Semoga ini resonate juga buat kalian. See you on my next video. Bye bye.